Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Pradana, mahasiswa pendidikan olahraga S2 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan paper yang telah saya buat dengan topiknya yaitu pengembangan unit-unit pembelajaran secara efektif dan pedagogis. Baik, langsung saja. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat artinya adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Menurut Zudan, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, ataupun di luar kelas. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Suhadi di sini mengungkapkan bahwa perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dari uraian tersebut, dapatlah mengungkapkan bahwa perangkat pembelajaran adalah media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Silabus merupakan dokumen singkat yang memuat informasi dasar tentang materi pembelajaran, siapa yang mengajar, keterampilan apa yang akan didapat, buku apa yang digunakan, perlengkapan apa saja yang diperlukan, tes apa yang akan digunakan, dan bagaimana sistem penilaian. Silabus juga dapat menyampaikan struktur pembelajaran dan organisasi pembelajaran dan memperjelas tujuan utama, menyediakan rencana, umum, dan referensi. Silabus dapat memperjelas tanggung jawab guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat memberikan gambaran pada siswa untuk menilai rencana pembelajaran dengan rasional, meliputi konten, kegiatan, kebijakan, dan penjadwalan untuk melakukan kontrol atau proses belajar mereka. Rencana pembelajaran atau lesson plan adalah perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat strategi yang akan digunakan untuk memberikan materi. Struktur lesson plan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu header atau pembuka, yang isinya dibagi menjadi 2, identitas dan silabus. Yang kedua yaitu konten atau isi, yang dibagi menjadi persepsi, strategi mengajar, prosedur aktivitas, teaching aids, sumber belajar, dan proyek. Dan yang ketiga yaitu futeri atau penutup, terdiri dari rubrik penilaian dan komentar guru. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari RPP dan dirancang sejak awal dengan berbagai pertimbangan. Media pembelajaran merupakan salah satu wujud penerapan teknologi dalam pendidikan. Setidaknya ada 3 jenis penerapan teknologi di dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi ke dalam pengajaran mereka di dalam kelas untuk merencanakan pengajaran yang menyajikan isi pelajaran kepada siswa mereka. Yang kedua, guru menggunakan teknologi untuk menjajaki, melatih, dan menyiapkan makalah presentasi. Dan yang ketiga, guru dan pengurus menggunakan teknologi untuk mengerjakan tugas administrasi yang terkait dengan profesi mereka, seperti penilaian, pembuatan catatan, pelaporan, dan tugas pengelolaan. Penilaian merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses pengajaran, dari mempersiapkan proses pengajaran, melakukan proses pengajaran, hingga penilaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Penilaian di sini adalah pengukuran sejauh mana siswa telah mempelajari tujuan yang ditetapkan bagi mereka. Penilaian dapat dilakukan dengan melakukan ulangan harian, mengajukan pertanyaan langsung ke siswa, dan memperhatikan proses pembelajaran siswa. Penilaian ini mencakup semua proses yang dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan tentang kemajuan pembelajaran siswa. Proses ini termasuk pengamatan atas tugas tertulis siswa,
jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan di dalam kelas, maupun tingkah laku siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru atau tes-tes yang telah terstandarisasi. Hasil dari penilaian ini akan menjadi bahan untuk memberikan umpan balik yang akan diberikan ke siswa. Penilaian yang baik meniscayakan kesistematisan dan berkelanjutan. Kita masuk kepada pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini maksudnya adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar adalah adanya perangkat pembelajaran. Tersedianya perangkat pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Perangkat pembelajaran memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, maka guru harus paham dan mengerti tentang kriteria perangkat pembelajaran yang baik. Kualitas produk pengembangan yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Maksudnya adalah, jika perangkat pembelajaran tersebut mencerminkan kekonsistenan antara bagian-bagian perangkat pembelajaran yang disusun, serta kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian yang akan diberikan. Jika perangkat pembelajaran disusun memenuhi validitas konstruk dan validitas isi, maka perangkat pembelajaran itu dikatakan valid. Selain itu, hal-hal yang juga harus diperhatikan demi tercapainya kesempurnaan perangkat pembelajaran adalah, yang pertama, harus dapat menampakkan unsur-unsur pembelajaran kooperatif sesuai dengan gaya atau strategi belajar yang diterapkan nantinya. Yang kedua, tingkat keterbacaan, serta bahasanya agar disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, perangkat yang disusun tetap harus memperhatikan indikator serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kriteria yang kedua yaitu praktis. Maksudnya adalah bahwa perangkat pembelajaran yang disusun mempertimbangkan kemudahan. Kemudahan dalam arti bahwa perangkat pembelajaran disusun mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dilaksanakan atau digunakan. Praktisnya perangkat pembelajaran yang dikembangkan selain dapat dilihat dari kevalitan perangkat tersebut, juga dapat didasarkan kepada tingkat keterlaksanaan perangkat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dipersiapkan secara matang sesuai dengan langkah-langkah yang benar akan menghasilkan suatu perangkat pembelajaran yang baik. Dalam rangka pembelajaran, guru dapat menyusun acara pembelajaran yang cocok dengan tahap dan fase-fase belajar. Pola hubungan antara fase belajar dan kegiatan pembelajaran dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan sudah pasti tentu guru masih harus menyesuaikan dengan bidang studi dan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, kepraktisan dapat dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, apakah para ahli dan praktisi menyatakan produk yang dikembangkan dapat diterapkan. Dan yang kedua, secara nyata di lapangan, produk yang dikembangkan dapat diterapkan. Yang ketiga, kriterianya adalah efektif. Maksudnya adalah, keefektifan perangkat didefinisikan sebagai ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, dan pembelajaran tersebut memperoleh respon positif siswa. Perangkat pembelajaran bisa dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, minimal 85% dari seluruh peserta didik dinyatakan tuntas. Dan yang kedua, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran berada pada kategori tinggi. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran berada pada kategori positif. Baiklah, itu adalah paparan dari saya. Saya akan masuk kepada kesimpulan, yaitu dalam persiapan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, setiap guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang baik dan terstruktur. Hal ini sangat berguna nantinya dalam proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, dapat terjalin interaksi yang positif sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan nantinya harus mempunyai 3 kriteria. Yang pertama valid, yang kedua praktis, dan yang ketiga efektif. Ketiga perangkat tersebut selain memudahkan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, dalam proses belajar nantinya juga akan lebih efektif dan efisien. Saran saya di sini adalah, ada baiknya setiap guru yang akan mengembangkan perangkat pembelajaran jangan terpaku dengan perangkat pembelajaran yang beredar di internet, sehingga guru hanya mengcopy paste. Sebaiknya pada proses pengembangan perangkat pembelajaran, guru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana guru tersebut mengajar, sehingga nantinya perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.